Selamat siang, Pak Suset dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Lavenia dengan NIM 2017-7007. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal kewirausahaan kelompok 1, yaitu Kumbas Spray Sepatu. Saya akan menjelaskan bagian dari latar belakang. Perkembangan global terjadi sangat pesat, hingga tidak dapat dihindari oleh siapapun. Perkembangan ini terjadi dalam berbagai aspek, mulai dari aspek ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan lain-lain. Perkembangan ini juga terjadi dalam aspek tata busana. Gaya berpakaian masyarakat dari berbagai penjuru dunia selalu berubah-ubah dari zaman ke zaman. Di Indonesia sendiri, pada tahun 1930 hingga 1940-an, gaya berpakaiannya identik dengan kebaya lengkap dengan kain dan selendang yang diselempang. Kemudian berkembang pada tahun 1950-an menjadi dress yang dirancang bergaris-garis seperti rok anak SD. Kesannya formal dan rapi. Kemudian berkembang lagi pada tahun 1960-an, dress yang semula bersifat rapi dan formal dibuat menjadi agak lebih santai dengan permainan motif yang lebih mencolok. Contohnya motif kulit macan tutul, kemudian kulit zebra, dan lain-lain. Kemudian panjang dress pada era ini tidak melebihi di bawah lutut. Kemudian berkembang pada tahun 1990-an yang menjadi puncaknya. Yaitu, mengapa menjadi puncaknya? Karena pada tahun 1990-an ini di Indonesia sedang gencar-gencarnya berkembang di berbagai aspek, khususnya di bidang seni seperti majalah, perfilman, dan musik. Denim dan kemeja menjadi ikon pada era ini. Kemudian, perkembangan tata busana ini terus berkembang hingga saat ini. Kalau saat ini, masyarakat lebih menggemari menggunakan produk buatan lokal karena kualitasnya yang tidak kalah bagus dengan produk impor, kemudian harganya juga terjangkau. Contohnya itu seperti sepatu Wakai. Meskipun memang logonya Jepang, ternyata itu buatan lokal. Kemudian sepatu Piero, kemudian Pura, itu juga kualitasnya tidak kalah bagus dengan produk impor dan juga digemari oleh masyarakat. Berbicara soal busana, sebenarnya tidak lengkap apabila tanpa alas kaki. Alas kaki di Indonesia juga mengalami perkembangan yang begitu pesat. Baru-baru ini ternyata ada banyak perusahaan yang tidak mewajibkan karyawannya untuk berpakaian formal. Jadi boleh pakai sepatu kets, boleh pakai kaos, nggak harus pakai pantofel atau kemeja. Kemudian diiringi juga dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga. Atas dasar dua pertimbangan tersebut, sneakers menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat untuk menjadikannya sebagai alas kaki sehari-hari. Nah, itu kan berarti sneakers itu serbaguna dong. Seperti itu. Jadi nggak serta-merta juga sneakers itu serbaguna tapi nggak ada kendala. Ternyata ada kendalanya. Kendalanya biasanya ditemui oleh para pemakainya pada musim penghujan. Kenapa musim penghujan? Karena pada saat musim hujan itu kan kalau hujan jalanan pasti basah, kemudian kotor. Jadi kalau kita pakai sepatu kan jadi lebih mudah kotor. Kemudian kalau udah kena kotor kan bersihinnya susah, apalagi kalau misalnya buru-buru yang tadinya kita datang harusnya on time jadi telat gara-gara harus bersihin sepatu dulu. Nah, atas dasar pertimbangan itu kita mencoba untuk menemukan solusi tepat atas kendala yang terjadi pada para pemakai sepatu. Akhirnya kami memutuskan untuk menjual produk Kumbas Spray Sepatu dengan harganya yang murah, juga pemakaian yang mudah. Kami yakin kami bisa menjadi solusi bagi para pemakai sneakers. Berdasarkan pada latar belakang yang tadi, adapun pokok masalah yang ingin kami selesaikan. Di antaranya yang pertama, bagaimana cara kerja spesifik Kumbas Spray Sepatu sehingga dapat memudahkan para pemakai sneakers. Kemudian yang kedua, bagaimana rancangan kegiatan pemasaran Kumbas Spray Sepatu agar dapat dijangkau oleh para pemakai sneakers. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana konsep produk Kumbas Spray Sepatu sehingga dapat berbeda dengan kompetitor lainnya.
Demikian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Terima kasih. Selamat siang Pak Susep, selamat siang teman-teman. Saya Airin Widya Wangsa dengan NIM 2017-7001 akan melanjutkan presentasi tentang bab 1. Di sini saya akan membahas tentang tujuan, luaran diharapkan, dan manfaat kegiatan. Untuk tujuan dari rancangan pemasaran produk kumbah spray sepatu, yang pertama ada menanamkan mindset kepada berbagai kalangan bahwasannya memakai sepatu di musim penghujan itu bukan salah satu yang merepotkan. Yang kedua, menjadi solusi atas kebutuhan para pemakai sepatu akan pembersih sepatu yang mudah dan cepat dalam membersihkan sepatu. Yang ketiga, menjadikan kumbah spray sepatu sebagai salah satu penggagas bagi bidang usaha kecil menengah agar senantiasa terus berinovasi dalam menghasilkan produk-produk lokal yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga mampu menjadi roda penggerak perekonomian di Indonesia. Lalu ada luaran yang diharapkan. Kumbah spray sepatu dapat menjadi sebuah jawaban atas kebutuhan masyarakat akan produk pembersih sepatu yang mudah digunakan, tidak perlu dicuci dengan harga yang relatif terjangkau. Yang ketiga ada manfaat kegiatan. Yang pertama bagi masyarakat, kumbah spray sepatu ini memberikan produk yang mudah digunakan dengan harga yang relatif terjangkau dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat jika dapat dikembangkan dalam skala yang lebih besar. Yang kedua bagi mahasiswa, dapat membantu mahasiswa untuk berani mengemukakan ide mereka agar dapat menciptakan bisnis baru yang dapat bermanfaat bagi orang lain dan membangun dan memberikan pengalaman bagi para mahasiswa untuk menjadi seorang entrepreneur. Yang ketiga bagi institusi, dapat membuktikan keberhasilan mendidik mahasiswanya menjadi insan yang matang dan siap terjun dalam masyarakat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farda Khairuni Sabila dengan NIM 2017-891. Saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu mengenai aspek pasar. Pertama, dilihat dari struktur pasarnya. Dibagi menjadi dua, sisi produsen dan sisi konsumen. Untuk sisi produsen, produk kumbah ini termasuk ke dalam pasar persaingan monopolistik, di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa, akan tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Untuk produk kumbah itu sendiri, dia memiliki perbedaan dalam segi tekstur atau bentuk bahan yang digunakannya. Jika kebanyakan produk pesaing itu memiliki bentuk foam atau busa, sedangkan kumbah itu teksturnya berbentuk cair, sehingga harga yang dikenakan kepada produk kami itu juga lebih murah. Lalu dari sisi konsumen, produk kumbah ini termasuk ke dalam pasar konsumen, di mana barang yang dijual kepada konsumen akhir dapat digunakan langsung dalam kegiatan konsumsi. Lalu selanjutnya, permintaan. Di sini kami menggunakan beberapa data, yaitu yang pertama ada jumlah populasi penduduk Kota Bekasi, lalu PDRB per kapita, lalu ada Gini rasio. Kalau populasi jelas untuk melihat berapa penduduk yang ada di Kota Bekasi, lalu kalau PDRB per kapita itu untuk melihat berapa pendapatan per kapita per tahunnya, lalu kalau Gini rasio itu untuk melihat kesenjangan antara pendapatan dari masyarakat tersebut. Nah, dari data-data tersebut, kami dapat memproyeksikan permintaan sebagai berikut. Proyeksikan permintaan untuk tahun 2020, target manajemennya itu sebanyak 1.193, dan untuk proyeksi permintaan tahun 2021, kami menargetkan 7.506. Lalu selanjutnya ada penawaran. Nah, dalam menanggapi permintaan masyarakat, kumbah ini menawarkan produk pembersih sepatu yang praktis dengan harga yang terjangkau. Meskipun mulai banyak bermunculan produk sejenis, akan tetapi produk kumbah ini menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk pesaing dengan manfaat yang sama. Nah, penggunaan produk kumbah itu sendiri yang pertama dengan cara menyemprotkan kepada bagian sepatu yang kotor, kemudian dilap menggunakan kain berserat kasar, contohnya bisa menggunakan kain katun. Nah, setelah itu digosok dan akan terlihat sepatu akan menjadi lebih bersih.
Nah, proses membersihkan sepatu ini akan menjadi lebih praktis serta lebih hemat air. Nah, dengan manfaat dan harga yang terjangkau tersebut, diharapkan dapat memenuhi kepuasan dari konsumen. Ada segmentasi, targeting, dan positioning. Untuk segmentasi dibagi menjadi 3, ada segmentasi demografi, perilaku dan sikap, serta ada geografi. Untuk demografi, produk kami kan digunakan secara umum, baik laki-laki maupun perempuan, serta anak di atas umur 13 tahun. Dengan alasan, anak 13 tahun itu sudah mengerti tentang nilai-nilai kebersihan, serta sudah memiliki daya beli sehingga bisa dijadikan sebagai sasaran konsumen. Nah, untuk segmentasi perilaku dan sikap, berdasarkan perhitungan produk domestik regional bruto atau PDRB yang telah kami lakukan sebelumnya, data tersebut itu menunjukkan bahwa growth rate-nya itu terus meningkat walaupun dalam jumlah yang kecil. Maka dengan hal itu, kami masih dapat menjadikan Kota Bekasi itu memiliki daya konsumsi yang meningkat. Nah, dengan hal ini kami memilih Kota Bekasi dengan masyarakat yang memiliki karakteristik yang suka kebersihan, serta masyarakat yang ingin selalu tampil bersih. Nah, untuk segmentasi geografi, menurut data statistik Kota Bekasi ini adalah kota terpadat ketiga setelah Jakarta dan Surabaya. Nah, serta dari perhitungan proyeksi yang telah kami lakukan sebelumnya menandakan bahwa penduduk Kota Bekasi itu selalu mengalami peningkatan. Nah, walaupun dalam jumlah yang kecil. Akan tetapi bisa menjadikan Kota Bekasi itu sebagai sasaran penjualan yang baik. Maka dari itu, kami akan memasarkan produk Kumbah dalam penjualan langsung itu ke Kota Bekasi. Dan untuk penjualan online, kami menyediakan layanan ke daerah Jabodetabek. Selanjutnya ada targeting dan positioning. Untuk targeting, sasaran pemasaran produk Kumbah ini yang tadi telah dijelaskan yaitu umur 13 tahun yang dianggap sudah mengerti tentang kebersihan serta sudah mengerti bagaimana pengaplikasian Kumbah dan dinilai sudah memiliki daya beli yang cukup baik. Nah, targetnya itu untuk kalangan menengah ke bawah serta kalangan menengah ke atas. Serta kami menargetkan para pelajar, pekerja, dan khususnya mahasiswa Trisakti. Lalu untuk positioning dibagi 2, Kumbah ini merupakan produk pembersih sepatu yang cara penggunaannya itu disemprotkan ke bagian sepatu yang kotor dan diusap dengan kain yang bersih. Lalu yang kedua, Kumbah dapat menjadi pembersih sepatu yang tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih banyak dibandingkan dengan produk pesaing. Baik, selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Adinda Putri Ningtyas dari kelompok 1 dengan NIM 2017-80-250. Di sini saya akan membahas tentang SWOT, juga marketing mix, proyeksi penjualan, dan juga cara penentuan harga. Jadi di sini saya akan membahas tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman bagi produk kami yaitu Kumbah. Pertama, saya akan membahas tentang kekuatannya. Kekuatan atau strength yang dimiliki oleh produk kami adalah harga produk yang terjangkau sehingga dapat dibeli oleh semua kalangan. Yang kedua, produk kami sangat mudah digunakan dan mudah dibawa kemana-mana. Yang kedua, saya akan membahas tentang kelemahan dari produk kami sendiri. Kelemahan dari produk kami sendiri adalah hanya dapat digunakan pada jenis sepatu tertentu. Banyak orang yang belum sadar akan produk kami, belum terjangkaunya produk kami ke seluruh daerah, dan juga keterbatasan modal. Saya akan membahas tentang peluang yang dimiliki oleh produk kami. Yang pertama, kami memiliki peluang yang besar untuk dibeli oleh kalangan orang-orang sibuk, karena orang-orang sibuk dapat tetap mencuci sepatunya karena produk kami yang sangat mudah digunakan. Yang kedua, produk kami memiliki inovasi yang belum dimiliki oleh pesaing sehingga akan bisa mencakup konsumen lebih banyak lagi. Dan juga kami melihat ada banyaknya sepatu mahasiswa yang kotor sehingga kami terfikirkan untuk membuat produk pembersih sepatu. Keempat, saya akan membahas tentang ancaman untuk produk kami sendiri, yaitu yang pertama, mulai banyaknya pesaing-pesaing jenis pembersih sepatu yang mulai bermunculan, dan juga adanya bencana corona sehingga sedikitnya masyarakat yang keluar dan memakai sepatu. Untuk cara penentuan harga sendiri, kami menggunakan metode cost plus pricing method. Jadi itu sendiri dapat dihitung dengan cara total biaya per unit ditambah margin akan menghasilkan harga jual yang kami tetapkan sebesar
karena produk sudah dapat dijual dengan banyak di tahun-tahun selanjutnya, maka kami kemungkinan akan menerapkan kebijakan penyesuaian harga di masa yang akan datang dengan mengikuti harga-harga pesaing dan juga sosial ekonomi yang berlangsung. Dalam menentukan strategi pemasaran, kita membutuhkan pertimbangan-pertimbangan utama yang menentukan apakah produk yang kita jual akan dapat dipasarkan. Nah, pertimbangan-pertimbangan utama itu terdapat dalam marketing mix, yaitu ada 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang produknya. Produk Kumbah ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yaitu membersihkan sepatunya sekaligus memenuhi keinginannya untuk membersihkan sepatu dengan cepat dan mudah. Yang kedua, kita akan membahas tentang price-nya. Produk Kumbah sendiri dibuat dengan bahan-bahan kimia yang tidak berbahaya, dijual dengan harga 25.000. Dengan harga Kumbah ini kita bisa membandingkan dengan produk pesaing karena harga Kumbah lebih murah dibandingkan pesaing yang ada. Satu promosi yang kami lakukan adalah melalui media sosial, yaitu melalui Instagram, dan juga kami melakukan strategi mouth to mouth, dan juga kami melakukan strategi melalui hasil testimoni customer kita. Yang terakhir adalah place. Produk Kumbah ini bisa ditemukan melalui pembelian online, yaitu kami ada di platform Shopee dan Tokopedia, atau bisa langsung kontak person salah satu anggota kami untuk pembelian langsung. Untuk proyeksi penjualan itu sendiri, kami mengukur keuntungan dengan menggunakan peramalan penjualan produk berdasarkan permintaan konsumen. Karena produksi harus sama dengan permintaan, asumsikan kita punya 5% untuk cadangan stok itu sendiri. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah sebenarnya target penjualan yang kita akan buat, itu dengan mengkalikan jumlah permintaan atau jumlah produksi dengan dikali 100 dibagi 105%. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Pak Suset. Saya Natasha Kamurti dengan NIM 2017-80-126. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 3, yaitu aspek produksi. Aspek produksi itu adalah pandangan dari kegiatan produksi agar kita dapat merencanakan kegiatan itu sendiri. Nah, di aspek produksi produk kami yaitu Kumbah, yang pertama itu kita mencatat bahan baku dan peralatan apa saja yang diperlukan. Yang kedua, membeli bahan baku dan peralatannya. Yang ketiga, membuat produk Kumbahnya. Yang keempat itu adalah mencatat keuangannya. Nah, untuk mencatat keuangannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Pak Suset. Saya Natasha Kamurti akan memberitahu bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat produk Kumbah. Yang pertama-tama yaitu adalah hidrogen peroksida, yang kedua adalah baking soda, yang ketiga adalah oxygen bleaching agent, yang keempat ada aqua des, yang kelima ada air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Pak Suset. Saya Natasha Kamurti. Saya akan memberitahu peralatan apa saja yang digunakan untuk membuat produk Kumbah. Yang pertama adalah timbangan. Ini timbangan. Yang kedua adalah gelas ukur. Yang ketiga sendok. Yang keempat wadahnya, wadah untuk mengaduknya. Terus yang kelima ada botol. Yang keenam ada sarung tangan 1 pasang. Yang ketujuh itu ada corong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Pak Suset. Saya Natasha Kamurti. Saya akan memberitahu cara pembuatan produk Kumbah. Pertama-tama kita pakai sarung tangan dulu. Yang kedua kita menuang cairan hidrogen peroksidanya sebanyak 5 ml ke dalam wadah yang akan dicampurkan bersama yang lainnya. Yang kedua, kita tambahkan baking soda
sebanyak 5 gram. Yang ketiga, kita akan menuangkan yaitu hydrogen balancing agentnya sebanyak 10 gram, tuang ke dalam sini. Yang keempat, kita akan menuangkan cairan yaitu aquadesnya sebanyak 20 ml. Yang terakhir kita tuangkan yaitu air biasa sebanyak 50 ml. Kita tuang, lalu kita aduk dengan rata. Jadi deh seperti ini. Takut tumpah saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Suset, selamat siang teman-teman semua. Saya Zaki Abdul Basit dengan NIM 2017-893. Di sini saya akan melanjutkan Natasha mengenai membahas bab yang ketiga yaitu aspek produksi. Selanjutnya di sini ada pengemasan produk. Pertama kita menyiapkan terlebih dahulu botol-botol yang sudah kita beli. Kemudian langkah yang kedua adalah masukkan bahan-bahan yang sudah jadi ke dalam botol yang telah diberi label atau stiker logo yang berisikan komposisi dan juga cara penggunaan produk. Langkah yang ketiga adalah melakukan quality control dengan cara mengecek apakah terdapat kebocoran dan kita membersihkan botol dari sisa-sisa cairan saat kita memasukkan bahan-bahannya tadi. Langkah yang keempat adalah setelah produk lolos quality control, maka proses selanjutnya yaitu tahap finishing dan packaging produk sesuai dengan kuantitas pemesanan. Dan produk pun sudah selesai dikemas dan siap untuk dijual. Selanjutnya di sini ada proyeksi produksi. Diasumsikan pada semester kedua tahun 2020 ini, Kumbas Spray memiliki target penjualan sebesar 1.140 botol. Nah, manajemen merencanakan produk sebanyak 5% di atas target penjualan, tetapi banyaknya produksi yang sesungguhnya tidak sama dengan rencana produksi yang telah ditetapkan karena kami berasumsi bahwa kami hanya mampu menjual produk kami sesuai dengan target penjualan. Nah, hal ini menyebabkan adanya sisa produksi dari penjualan yang akan digunakan untuk mensuplai target produksi di tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya di sini ada cost investment di tahun 2020 selama 6 bulan. Untuk aset di sini ada corong, sendok stainless steel, gelas ukur, timbangan digital, spanduk dan X banner dengan total aset yaitu Rp168.000. Kemudian ada modal kerja awal. Di sini terdapat biaya produksi, biaya pemasaran dan juga gaji karyawan. Untuk biaya produksi di sini terdapat bahan-bahannya itu hidrogen peroxide atau H2O2, baking soda, oxygen blasting agent, kemudian aquades, botol spray plastik, sarung tangan, labeling dan juga biaya listrik dan air. Untuk biaya pemasarannya itu terdapat kuota internet dan juga iklan Instagram. Untuk gaji karyawan itu ada gaji direktur, gaji manajer, gaji staff. Nah, total modal kerja awal yaitu Rp26.088.813. Dengan di sini ada contingency cost yaitu biaya cadangan 10% dari Rp26.256.813 yaitu dengan hasil Rp2.625.681.
dengan total investment cost-nya itu Rp28.882.495. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai perkiraan jumlah biaya operasional menurut jenis pengeluaran. Di tahun 2021 total operasional cost-nya itu sebesar Rp138.810.959 dan untuk di tahun 2022 total operasional cost-nya yaitu sebesar Rp178.287.331. Nah, selanjutnya di sini tahun 2023 total operasional cost-nya yaitu sebesar Rp227.823.075. Tahun 2024 yaitu total operasional cost-nya itu sebesar Rp281.999.491. Untuk di tahun 2025 total operasional cost-nya itu sebesar Rp358.384.723 dan total operasional cost di tahun 2026 yaitu sebesar Rp439.119.365. Untuk tahun 2027 total operasional cost-nya yaitu sebesar Rp550.726.413 dan total operasional cost tahun 2028 yaitu sebesar Rp666.308.448. Di tahun 2029 total operasional cost-nya itu sebesar Rp824.216.283 dan untuk di tahun 2030 yaitu total operasional cost-nya sebesar Rp984.456.589. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Juliandra, 2017-892. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu aspek manajemen. Di aspek manajemen ada 3 bagian, yaitu yang pertama struktur organisasi, yang kedua itu jenis pekerjaan dan tenaga kerja, dan yang ketiga berupa gaji. Bagian pertama dari aspek manajemen yaitu adalah struktur organisasi. Struktur organisasi yang kami gunakan yaitu adalah struktur organisasi garis, di mana yang menjadi ketua adalah Lavenia, lalu yang menjadi di bawahnya itu ada manajer, berupa manajer pemasaran, manajer produksi, manajer operasional, dan manajer keuangan. Manajer pemasaran diisi oleh Farda Hairunisa, lalu manajer produksi diisi oleh Natasha Eka Murti, manajer operasional diisi oleh Alma Triyunani, dan manajer keuangan diisi oleh Yosefina Griselda. Di bawah manajer terdapat staf, diantaranya staf pemasaran, staf produksi, dan kemudian staf operasional serta staf keuangan. Staf pemasaran diisi oleh Dida Putri Ningtyas, staf produksi diisi oleh Zaki Abdul Basit, lalu staf operasional diisi oleh Faisal Juliandra, dan staf keuangan diisi oleh Irene Widiawangsa. Lalu bagian kedua dari aspek manajemen yaitu jenis pekerjaan dan tenaga kerja. Jenis pekerjaan dimulai dari ketua yang memiliki ruang lingkup yaitu bertanggung jawab atas seluruh kegiatan baik perencanaan, kontrol, dan pengawasan kegiatan usaha. Tugasnya itu adalah merencanakan seluruh kegiatan, mengontrol dan memberi arahan aktivitas perusahaan, dan memastikan pekerjaan berjalan dengan baik. Kemudian di bawahnya itu ada manajer, dimulai dari manajer pemasaran. Lingkup pekerjaannya adalah mencapai target penjualan dan meningkatkan penjualan. Tugasnya itu bertanggung jawab atas kinerja bawahan, melakukan pengawasan kerja, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemasaran produk, serta membuat strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya ada manajer produksi, di mana ruang lingkup pekerjaannya adalah melakukan perencanaan dan penjualan proses produksi, menetapkan standar produk, dan meningkatkan mutu produk dari waktu ke waktu. Tugasnya itu adalah melakukan perencanaan dan penjualan proses produksi, menciptakan produk sesuai dengan standar, melakukan quality control, dan menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Selanjutnya ada manajer operasional,
Ruang lingkup pekerjaannya adalah merencanakan pembelian dan persediaan bahan baku, serta melakukan pemeliharaan peralatan. Tugasnya itu adalah melakukan kontrol terhadap stok yang tersedia dan melakukan pelaporan mengenai kegiatan operasional. Selanjutnya ada manajer keuangan. Lingkup pekerjaannya yaitu membuat perencanaan keuangan dan menentukan investasi dan pembiayaan yang layak. Tugasnya itu mencatat arus kas dari pembelian bahan produksi sampai dengan pemasaran. Lalu melakukan pelaporan mengenai kegiatan keuangan dan mengelola arus kas tim dari biaya produk sampai pendapatan. Selanjutnya di bagian pemasaran ada staf pemasarannya, di mana dia memiliki tugas melaksanakan kegiatan pemasaran dan mencapai target penjualan, lalu membuat konten sosial media untuk pemasarannya, serta menciptakan kepercayaan dari konsumen untuk membeli produk. Selanjutnya ada staf produksi. Staf produksi bertugas untuk melaksanakan kegiatan produksi, membuat produk sesuai dengan standar, dan melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Selanjutnya ada staf operasional, di mana staf operasional ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional, membuat laporan operasional, dan melakukan pengadaan bahan baku produk. Divisi keuangannya ada staf keuangan, di mana dia memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan keuangan, melakukan pencatatan transaksi, dan membuat laporan keuangan. Masih di bagian kedua untuk aspek manajemen, yaitu jenis pekerjaan dan tenaga kerja. Di sini perusahaan atau kelompok kami melakukan proyeksi jumlah tenaga kerja untuk tahun 2021 sampai 2030, di mana untuk tahun 2021 sampai 2030 produksi sudah mulai kembali normal, meskipun belum sepenuhnya normal karena adanya wabah penyakit COVID-19. Nah, untuk proyeksi produksinya, banyak produksi yang di tahun 2021 adalah 7.448 dan untuk perharinya adalah 26 produk. Nah, untuk 2022 yaitu sebanyak 12.973 per tahun dan untuk perharinya 45 produk. Untuk 2023, 19.684 produk per tahun dan perharinya adalah 68 produk per hari. Di 2024 yaitu 26.367 untuk per tahun dan 92 produk untuk perharinya. Di 2025 itu 36.009 produk dan untuk per harinya adalah 125 produk per hari. Selanjutnya 2026 yaitu 45.167 produk per tahun dan untuk perharinya itu 157 produk per hari. Di 2027 itu 57.994 produk per tahunnya dan untuk perharinya adalah 201 produk. Di 2028 yaitu 69.847 produk per tahun, sedangkan untuk perharinya adalah 243 produk per hari. Di 2029 adalah 86.194 produk per tahun dan untuk perharinya adalah 299 produk. Di 2030 yaitu 100.982 produk dan untuk perharinya adalah sebanyak 351 produk. Selanjutnya itu proyeksi tenaga kerja, di mana kami menggunakan rumus jumlah tenaga kerja sama dengan standard time dikali output dibagi waktu kerja dalam menit. Nah, di sini standard time yang kami tentukan dalam pembuatan satu produk adalah 15 menit. Dan untuk output per hari, seperti yang disebutkan saya sebelumnya, itu merupakan target produksi per harinya. Dan waktu kerja yang kami tetapkan adalah 7 jam atau 420 menit. Nah, di 2021, setelah dimasukkan segala aspek dari standard time, output, dan waktu kerja, di 2021 menghasilkan tambahan tenaga kerja yang diperlukan adalah 1 orang. Sedangkan di 2022 yaitu 2 orang, di 2023 yaitu 3 orang, di 2024 membutuhkan 4 orang, di 2025 membutuhkan 5 orang, dan selanjutnya itu 2026 membutuhkan 6 orang, 2027 membutuhkan 8 orang,
2028 membutuhkan 9 orang, dan 2029 11 orang, serta terakhir yaitu 2030 membutuhkan 13 orang. Nah, setelah memproyeksikan tenaga kerja, kami juga memproyeksikan gaji, di mana gaji yang kami tentukan untuk tahun 2020 yaitu bagi ketua itu sebesar 1.100.000 per bulan, untuk manajer 900.000 per bulan, dan staf 750.000 per bulan. Di awal tahun kami melaksanakan produksi. Nah, ini diasumsikan apabila tidak terjadi pandemi. Sedangkan apabila terjadi, karena sekarang terjadi pandemi COVID-19, maka anggaran untuk gaji 2020 itu maksimal 50% dari normalnya. Nah, yang kami tetapkan yaitu sebesar, untuk ketua itu sebesar Rp550.000 per bulan, manajer Rp400.000 per bulan, dan staf Rp300.000 per bulan. Total keseluruhan dari gaji karyawan di 2020 adalah Rp20.100.000. Nah, kemudian proyeksi gaji untuk tahun 2021 sampai 2030 itu kami tetapkan 10% kenaikan gaji dari gaji normal 2020 per tahunnya, hal ini berdasarkan rata-rata tingkat inflasi ditambah tingkat pertumbuhan ekonomi negara, di mana yang kami tetapkan yaitu 10% itu sudah melebihi dari tingkat inflasi plus tingkat pertumbuhan ekonomi negara rata-ratanya. Nah, di tahun 2021 total dari gaji karyawan menjadi Rp1.640.000. Di 2022 itu menjadi Rp111.804.000. Di 2023 Rp122.984.400. Di 2024 menjadi Rp135.282.840. Di 2025 menjadi Rp148.811.124. Di 2026 totalnya menjadi Rp163.692.236. Di 2027 menjadi Rp180.061.460. Di 2028 menjadi Rp198.067.606. Di 2029 menjadi Rp217.874.367. Dan di 2030 menjadi Rp239.661.803. Nah, semuanya diasumsikan menaik tiap tahunnya 10% dari tahun sebelumnya. Untuk 2020 karena berjalannya baru 6 bulan, maka itu diasumsikan 6 bulan. Sedangkan untuk 2021 sampai 2030 merupakan full 1 tahun, 12 bulan. Sekian materinya. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alma Triyunani dengan NIM 2017-80172 akan melanjutkan pembahasan mengenai aspek sosial dan aspek ekonomi dari produk kami yaitu kumbah. Jadi dengan adanya produk kumbah ini dalam aspek sosial dan aspek ekonominya memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, dengan adanya produk kumbah bisa membuka lapangan pekerjaan, lalu bisa juga menumbuhkan jiwa entrepreneur bagi anggota kelompok kami. Lalu yang kedua, dengan adanya produk kumbah ini bisa membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran. Karena seperti yang kita tahu ya teman-teman, tingkat pengangguran di Indonesia ini cukup tinggi. Lalu yang ketiga, meningkatkan pendistribusian pendapatan. Jadi di sini maksudnya adalah dengan adanya pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk kumbah, hasilnya bisa didistribusikan atau dibagikan ke anggota kelompok, juga para pekerja yang turut serta dalam memproduksi produk kumbah ini. Lalu yang keempat atau yang terakhir, dengan adanya produk kumbah ini bisa membantu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membersihkan sepatu, karena
penggunaan dari produk Kumbah ini yang sangat mudah, cepat, dan praktis. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai aspek finansial yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yosefina Griselda. Selamat siang Pak Suset, selamat siang teman-teman. Saya Arin Widya Bangsa dengan NIM 2017-7001 akan membahas tentang bab 7 kesimpulan. Dengan ada produk pembersih sepatu Kumbah ini, diharapkan dapat mempermudah pengguna sepatu dalam membersihkan sepatu yang dimiliki oleh mereka. Untuk pengguna sepatu yang terlalu sibuk sehingga tidak memiliki waktu untuk membersihkan sepatu mereka, produk ini dapat memudahkan mereka karena hanya disemprotkan kepada bagian yang kotor saja dan langsung dilap. Harga dari Kumbah sangat terjangkau dan tidak perlu air untuk membersihkan sepatu, sehingga sepatu dapat digunakan sehabis dibersihkan. Karena harganya yang cocok dengan kantong pelajar, produk ini dapat dibeli oleh para pelajar. Tidak perlu lagi mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk membersihkan sepatu dan menunggu sepatu selesai dibersihkan oleh jasa pembersih sepatu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.